semuanya, selamat datang di podcast sejarah bareng kami, mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wida sebagai moderator yang akan memandu podcast kita hari ini. Dan saya nggak sendirian nih, saya bareng ketiga rekan saya. Boleh kenalan nih dari yang paling kiri saya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Resi Aliasis, selaku penanggap 1. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Tatia Melinda sebagai penanggap 5. Halo, nama saya Hafiz Adin Muhammad Asyada sebagai pembedah. Pada podcast hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat-sangat luar biasa, yaitu buku Menuju Republik Indonesia karya Tan Malaka yang terbitnya di 1925. Jadi Tan Malaka ini menarik banget karena udah ngebahas konsep Indonesia, Republik Indonesia sebelum Indonesia itu sebenarnya secara resmi dan formal ada di Sumpah Pemuda 1928 gitu. Jadi cukup menarik banget karena istilahnya udah lebih dulu gitu ya, ada pemikiran konsep Indonesia dari sosok Tan Malaka. Oke, karena ini menarik banget, saya mau nanya tentang gambaran umum dulu nih kayaknya ya. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan Tan Malaka di buku ini? Oke, mungkin kalau aku bisa gambarin secara umum aja nih ya. Jadi buku ini tuh sebenarnya bisa kita bayangkan seperti seseorang yang sedang berbicara dari jarak jauh, tapi suaranya tuh tetap terdengar jelas dan lantang kayak gitu. Dan Tan Malaka ini kan menulis bukunya ini dalam pengasingannya ya di Canton, Tiongkok pada tahun 1924. Lalu dicetak kembali di Tokyo pada tahun 1925. Nah, aku mau ngasih satu fun fact nih. Kalau biasanya kita baca buku tuh kan pasti dalam satu buku ada satu kata pengantar ya. Nah, dalam buku ini tuh ada 3 pengantar sekaligus. Yang pertama itu pengantar di edisi Canton, lalu pengantar edisi Tokyo, dan pengantar edisi 100 tahunnya. Nah, Tan Malaka ini kan dibuang dari Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda itu karena Tan Malaka ini tuh dianggap sebagai seseorang yang berbahaya kayak gitu. Nah, tapi justru menurut saya keputusan ini tuh keputusan yang sangat bagus gitu ya, karena dari pengasingan inilah akhirnya muncul atau terbitlah karya yang sangat luar biasa ini. Lalu tadi Kamu Ida juga sempat nanya soal pesan utama apa sih yang pengen disampaikan oleh Tan Malaka kepada pembacanya. Jadi setelah saya membaca, saya tuh menangkap ada 3 pesan utama yang ingin disampaikan. Mulai yang pertama tuh ada Tan Malaka ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa penderitaan bangsa Indonesia pada masa itu bukan sebuah nasib atau takdir yang emang begitu aja harus terjadi gitu. Melainkan ini tuh sebuah akibat langsung dari sistem kolonialisme dan kapitalisme yang emang udah dirancang untuk menguras kekayaan masyarakat Indonesia demi kepentingan kolonial Belanda. Lalu yang kedua, Tan Malaka ini ingin meyakinkan pembacanya, terutama dia sebutkan di dalam pengantarnya, mahasiswa atau kaum intelektual dan para aktivis penggerak pada saat itu, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar mimpi atau angan-angan kita aja, tapi sesuatu yang bisa kita rencanakan, diorganisir, dan diperjuangkan secara sistematis. Lalu yang ketiga itu, tadi Kak Muida juga sempat bilang bahwa Tan Malaka ini tuh sudah punya gambaran konkret tentang seperti apa sih bentuk Indonesia nanti kalau sudah merdeka. Lalu yang bikin saya kagum itu ya, buku ini tuh kan terlihat sangat tipis ya teman-teman. Karena Tan Malaka itu emang sengaja nggak mau nulis panjang-panjang, karena di kata pengantarnya sendiri dia bilang kalau bahwa brosur yang terlalu tebal kayak gitu, brosur ini kita ibaratkan sebagai buku atau teks yang terlalu tebal, itu bisa mengurangi minat baca masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi dia akhirnya memilih efisiensi, tapi bukan efisiensi anggaran ya teman-teman. Ini efisiensi halaman. Tapi efisiensinya pun tidak mengorbankan kedalaman dari analisisnya kayak gitu. Menarik banget dan keren banget karena sama juga gitu, saya pas lihat buku ini tuh kayak tipis banget ya bukunya, tapi ketika dibaca wow, isinya sangat-sangat daging sekali gitu ya. Nah, kalau itu kan dari sudut pandang Kak Resti nih, kalau dari Kak Tatia sendiri gimana? Oke, mungkin sedikit menambahkan dari Kak Resti gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini buku ini sebenarnya punya semacam alur logika yang sangat rapi gitu. Jadi Tan Malaka ini tidak langsung loncat ke Indonesia harus merdeka, tapi beliau ini membangun argumennya selangkah demi selangkah gitu. Jadi dimulai dari menjelaskan bagaimana dunia pasca Perang Dunia Pertama terbagi menjadi negara pemenang dan negara yang kalah gitu. Jadi bagaimana kapitalisme global itu sedang berada di titik krisis gitu. Nah, lalu baru beliau menurunkan analisis itu ke konteks Indonesia sebagai salah satu wilayah jajahan. Jadi menurutku pesan utamanya adalah kemerdekaan Indonesia ini bukan cuma soal melepaskan diri dari Belanda gitu secara administratif, tapi soal keluar dari sistem kapitalisme imperialisme
dunia secara keseluruhan gitu. Jadi makanya buku ini judulnya itu Menuju Republik Indonesia, karena memang digambarkan sebagai sebuah proses panjang dan bertahap gitu, bukan sesuatu yang sangat instan gitu. Nah, yang menariknya juga nih di buku ini Tan Malaka sudah membayangkan gitu bentuk negara yang akan dibangun nanti gitu, termasuk soal struktur ekonomi, sosial, sampai sistem pertahanannya gitu. Jadi memang pantas gitu kalau kita sebut ini sebagai blueprint, karena benar-benar ada gambaran konkret tentang Indonesia merdeka itu nanti seperti apa. Seperti itu. Keren sekali ya tentang pemikiran Tan Malaka ini gitu ya. Nah, kalau dari Bang Hafiz sendiri ya sebagai pembedah kita hari ini, kira-kira gimana ya latar belakang dari Tan Malaka kok bisa ya nulis buku ini, dan apa aja sih gambaran besar dari buku ini? Oke, jadi gambaran besar dari buku ini itu adalah di mana Tan Malaka ini menulis pada saat ia dipengasingkan, yang tadi sudah dijelaskan sama Karesi ya. Jadi tuh buku ini tuh dijelaskan di mana saat itu gerakan nasional mulai berkembang gitu loh. Mungkin tetapi sebagian besar organisasi itu mulai bisa dibilang tuh berkembang gitu. Di mana punya program yang jelas mengenai apa yang di Indonesia akan terjadi setelah merdeka nantinya. Terus juga Tan Malaka juga bisa dibilang itu menjelaskan sistem di mana politik, ekonomi dan sosial itu akan dibangun setelah nanti kemerdekaan gitu. Nah, Tan Malaka ini menulis buku ini sebagai sebuah rancangan di mana kayak sebuah harapan begitu Indonesia nanti setelah merdeka, atau bagaimana nanti Indonesia akan jadinya ke depannya begitu. Nah, dalam buku itu ia juga nggak cuma berbicara tentang sebuah kemerdekaan politik, tapi juga sebagai perubahan ekonomi dan sosial di mana secara menyeluruh begitu. Dia juga pengen di mana tuh menghapus kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai sebuah titik sadar begitu. Ia juga bisa dibilang tuh menggantikan kolonial Belanda dengan elit lokal gitu. Keren. Hebat ya kamu sih, kayak tahun 1925 tapi udah punya pemikiran yang sejauh itu. Nah, kalau kita sebenarnya lihat dari kacamata kritis, ide dari Tan Malaka ini kan sebenarnya dipengaruhi oleh Marxisme ya, ide kiri gitu ya istilah sebutannya. Nah, menurut Bang Hafiz, ide ini tuh realistis gak sih buat masyarakat Hindia Belanda lah kita sebutnya kalau itu Hindia Belanda yang kita tahu ya masyarakatnya masih feodal dan juga agraris. Gimana kalau menurut Bang Hafiz? Dalam konteks Belanda, Hindia Belanda pada saat itu dapat dianggap sebagai realistis sebagai alat mobilisasi politik. Ia juga mengidentifikasi masalah-masalah di mana mendasarkan pada masyarakat begitu, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan penindasan. Di mana selain itu tuh Tan Malaka juga mengusulkan di mana adanya pengusulan program-program progresif seperti yang bertujuan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Meskipun ide tersebut itu relevan dalam konteks mobilisasi politik itu, mereka itu juga tidak sepenuhnya begitu mencerminkan yang namanya gambaran sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Salah satu tantangan Tan Malaka ini adalah penerapan di mana tentang Marxis dan konsep kepemimpinan proletariat yang dianggap tuh kurang sesuai dengan masyarakat Indonesia pada masa itu, yang dimana tuh masyarakat pada saat itu tuh bisa dibilang itu rata-rata adalah seorang petani dan buruh. Oke, jadi menyelesaikan ya gitu ya dengan kondisi masyarakat Indonesia kala itu. Oke, kita langsung kali ya ke buku ini. Padahal kan sebenarnya Tan Malaka ini nggak langsung ngebahas kondisi Indonesia gitu, tapi dia mention dulu nih situasi dunia di tahun tersebut tuh kayak gimana. Dan juga tadi sempat di-mention ya sama kata Tia terkait kapitalisme dan juga imperialisme. Nah, kira-kira kenapa sih perkembangan politik sama ekonomi global itu harus kita pahami gitu untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan kenapa juga gitu Tan Malaka ngeberi perhatian besar ke kapitalisme dan juga imperialisme dunia. Boleh perhatian silakan. Oke, mungkin aku jawab dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi menurutku ini Tan Malaka itu sebenarnya mengajak pembacanya untuk berpikir secara struktural gitu, bukan cuma secara emosional aja gitu. Dia juga memakai analogi yang menarik gitu teman-teman. Indonesia itu digambarkan seperti salah satu tiang penyangga dari sebuah gedung besar bernama kapitalisme dunia. Jadi kalau kita mau merobohkan satu tiang itu, atau dalam hal ini tuh membebaskan Indonesia gitu, kita harus paham dulu bagaimana keseluruhan bangunan itu berdiri, siapa yang menopang siapa, dan di mana titik-titik lemahnya. Nah, Tan Malaka juga menjelaskan gitu bagaimana negara-negara seperti Jerman yang kalah perang akhirnya jadi semacam setengah jajahan seperti itu secara ekonomi, karena harus membayar pempasan perang dan diawasi negara-negara sekutu gitu. Nah, dari situ dia menarik garis bawah pola penindasan ekonomi semacam yang berbeda gitu. Jadi menurutku perhatian besar Tan Malaka
pada kapitalisme dan imperialisme, dunia itu bukan karena dia ingin pamer wawasan internasional aja gitu, tapi karena dia memang melihat perjuangan Indonesia sebagai bagian kecil dari pertarungan yang jauh lebih besar, yaitu pertarungan antara kelas pekerja dan kapitalis di seluruh dunia, seperti itu. Oke, mungkin aku mau nambahin sedikit Boleh, aja kali ya, karena tadi itu udah sangat menjawab banget. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya cara atau pilihan dari Tan Malaka ini untuk membuka buku ini dengan situasi dunia itu sebenarnya cara yang paling strategis gitu. Karena dia tuh mau pembacanya tidak berpikir bahwa penjajahan Belanda atas Indonesia pada masa itu merupakan masalah yang emang berdiri sendiri kayak gitu. Justru sebaliknya, dia tuh ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu merupakan bagian dari sebuah sistem besar yang sedang berlangsung, dan masing-masing sistem itu memiliki keterkaitan kayak gitu. Misalnya dia kan menjelaskan bagaimana Perang Dunia Pertama itu membagi dunia menjadi dua kubu besar ya, yaitu kubu-kubu yang kalah seperti Jerman, Austria, dan Turki. Lalu kubu-kubu yang menang itu ada Prancis, Inggris, dan Amerika. Nah, negara yang kalah tuh kan kemudian menjadi seperti setengah jajahan ya, tadi udah sempat disebut juga sama Kak Tia, karena dia tuh tetap harus membayar pampasan perang, lalu juga bank-banknya juga diawasi, dan bahkan anggaran belanjanya pun dikontrol ketat gitu oleh negara-negara pemenang ini. Dan Tan Malaka pun bilang kalau ini tuh mirip dengan apa yang dialami dengan Indonesia. Kenapa cuma mirip? Karena bentuknya tuh lebih eksplisit, karena di Indonesia kan emang dijajah secara langsung gitu ya. Nah, selain itu dia juga melihat bahwa kapitalisme dunia ini tuh kan emang sedang dalam kondisi yang krisis dan penuh dengan pertentangan gitu, di mana negara-negara imperialis pada saat itu saling bersaing untuk memperebutkan daerah jajahan, pasar, dan sumber daya alam. Nah, pertentangan inilah yang menurut Tan Malaka sebenarnya itu sebuah kesempatan kayak gitu, di mana kalau kita emang ingin merebut kemerdekaan, kita bukan hanya harus peka terhadap lingkungan sekitar kita, tapi juga peka terhadap situasi internasional kayak gitu. Karena dari sanalah kita bisa membaca nih kapan sih saat yang paling tepat untuk kita bergerak lalu melawan kayak gitu. Menarik banget ya. Jadi saya bisa lihat nih kalau misalnya ada benang merah ya antara ini, kalau misalnya tentang kemerdekaan itu kita nggak bisa sebatas hubungan Belanda di Indonesia gitu, tapi itu juga harus hubungkan dengan sistem ekonomi maupun sosial di dunia gitu. Nah, menarik banget karena setelah Tan Malaka ini ngebahas dunia, kemudian dia masuk ke situasi Indonesia gitu di bab dua-duanya nih. Nah, menurut teman-teman, masalah apa sih yang paling kompleks atau paling mendesak gitu yang dihadapi rakyat Indonesia kala itu? Oke, kalau aku baca dari bab 2 ini, sebenarnya tuh ada beberapa masalah yang disoroti oleh Tan Malaka kayak gitu. Mungkin aku ambil 2 aja ya, yang paling mendasar dan saling berkaitan kayak gitu, yaitu kemiskinan ekonomi dan ketidakadaan hak politik. Mulai dari kemiskinan ekonomi dulu nih, dimana Tan Malaka itu di dalam bukunya menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu secara sangat gamblang. Dia tuh menyebutkan bahwa orang Jawa pada saat itu memang menanggung beban pajak yang begitu berat gitu, tapi feedback yang mereka dapat gak ada. Kayak industri-industri kecil milik rakyat pribumi itu kan emang udah lama mati ya sejak imperialisme Belanda itu masuk, lalu juga kerajinan lokal hancur, dan akhirnya yang tersisa hanya rakyat pribumi yang bekerja sebagai buruh di perkebunan ataupun petani, dan itu pun masih terus-terus dirampas kayak gitu. Nah, semua keuntungan yang dihasilkan dari tanah Indonesia dan oleh orang-orang pribumi itu mengalir ke kantong-kantong kas Belanda. Jadi tidak ada nih sepeser pun yang tersisa untuk rakyat pribumi untuk menyejahterakan rakyat itu sendiri. Lalu dari sisi politiknya, ini mungkin jadi rahasia umum ya, kalau kita tuh emang gak punya kesempatan sekali untuk bersuara. Kayak kita tuh tidak ada hak pilih, kita juga tidak ada perwakilan yang nyata, dan setiap bentuk perlawanan yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan kekerasan, bahkan akan bisa lebih kejam kayak gitu. Dan Tan Malaka tuh bahkan menyebutkan bahwa kebijakan tongkat karet dan pistol itu sebagai jawaban pemerintah kolonial terhadap tuntutan-tuntutan dari hak-hak dasar rakyat kayak gitu. Nah, ini tuh yang bikin Tan Malaka ini menyimpulkan bahwa krisis di Indonesia itu bukan hanya krisis politik seperti di India dan Mesir, tapi krisis ekonomi yang jauh lebih dalam dan struktural kayak gitu, dan tidak bisa diselesaikan cuman dengan memberikan 1 atau 2 kursi di Volksraad kayak gitu. Oke. Kalau dari Karesti kan tentang istilahnya kayak sistem politik juga ekonomi ya. Nah, kalau dari Bang Apis sendiri gimana nih kalau untuk bab 2? Jadi pada bab 2 ini dalam pandangan Tan Malaka sendiri, ia melihat bahwa di mana kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri sangat terpengaruh
dari struktur sosial dan feodal dan agraris yang membuat dimana gagasan-gagasan Marxisme yang ia anut itu tidak sepenuhnya realistis, yang dimana tuh kurang cocok diterapkan di Hindia Belanda pada masa itu. Hal itu disebabkan oleh yang namanya kurangnya kesadaran kelas proletar yang ada di kalangan masyarakat yang mayoritas masih terjebak dalam pola pikir tradisional. Meskipun demikian, Tan Malaka itu tidak menyerah pada tantangan tersebut. Ia itu berupaya menyesuaikan prinsip-prinsip Marxisme dengan keadaan kondisi lokal begitu. Salah satu cara yang ia lakukan adalah ia sendiri tuh melakukan sebuah dorongan kepada seorang buruh, petani, dan kelompok-kelompok menengah ke bawah untuk bersama-sama gitu melawan kolonialisme, di mana pendekatan itu menunjukkan bahwa Tan Malaka itu punya visi dan misi sendiri yang luas tentang ada yang namanya tentang kemerdekaan, yang tidak hanya mengedepankan aspek politik gitu, tapi dia juga mengadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di mana kekuatan utama dari Tan Malaka sendiri itu terletak pada visinya yang jelas mengenai kemerdekaan dan keadilan sosial. Keren banget. Kalau di Bobroni kan fokusnya berarti ke istilahnya kayak situasi Indonesia kala itu ya di tahun 1925. Kita masuk ke bab 3 sebagai bab terakhir juga ya di buku ini tentang Tan Malaka kan dari PKI gitu ya, sosok yang misalnya Marxisme dan komunisme gitu. Nah di bab 3 ini kan Tan Malaka menjelaskan tujuan dari organisasi PKI itu sangat rinci banget gitu ya. Menurut teman-teman, kenapa ya kalau misalkan sebuah organisasi pergerakan itu harus punya tujuan yang jelas sama harus punya terarah gitu istilahnya. Gimana sih hubungan antara PKI yang diusung oleh Tan Malaka ini tuh dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia? Mungkin dari Kak Tia dulu gimana? Oke, mungkin kalau aku perhatikan gitu, Tan Malaka itu cukup keras mengkritik organisasi-organisasi pergerakan sebelumnya gitu, seperti Budi Utomo, National Indis Party, dan Sarekat Islam. Nah, menurut dia ketiganya itu sebenarnya punya semangat revolusioner di awal, tapi karena tidak punya program-program yang tersusun jelas dan tidak punya analisis yang mendasar tentang kondisi sosial ekonomi di Indonesia, akhirnya mereka ini kehilangan dan gagal menjadi kekuatan yang efektif seperti itu. Nah, dari situ kelihatan nih kenapa Tan Malaka begitu menekankan pentingnya program yang jelas bagi PKI. Bagi dia, program itu bukan sekadar daftar keinginan atau slogan aja, tapi harus berdasarkan analisis nyata tentang struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia, jadi menurut Tan Malaka, tujuan PKI untuk menghapus kapitalisme dan imperialisme itu sebenarnya itu sejalan dengan cita-cita kemerdekaan nasional gitu, karena imperialisme Belanda ini dianggap sebagai akar dari semua penindasan yang dialami rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, jadi kemerdekaan nasional dan tujuan PKI itu dalam pandangan Tan Malaka berjalan beriringan gitu, meskipun setelah merdeka nanti perjuangan ini dianggap belum selesai karena masih harus menuju komunisme seperti itu. Oke, kalau dari Resti gimana nih? Oke, aku mungkin nambahin sedikit lagi ya dari kata Tia. Yang menarik menurut saya itu karena di sini tuh Tan Malaka tidak memposisikan PKI itu sebagai partai yang eksklusif hanya untuk buruh industri aja gitu. Di mana Tan Malaka ini sebenarnya tuh sangat sadar bahwa rakyat Indonesia saat itu sebagian besar merupakan seorang petani, pedagang, juga pengusaha kecil, jadi bukan buruh pabrik. Dan programnya ini tuh sebenarnya sangat komprehensif ya teman-teman, dilihat dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi. Dia tuh ada rencana tentang nasionalisasi pabrik-pabrik besar, terus juga tambang, hutan, hingga bank-bank dan perusahaan transportasi. Tapi di saat yang bersamaan juga petani dan para pedagang kecil tuh juga dijamin haknya melalui kayak pembagian tanah bagi petani yang emang sebelumnya tidak memiliki tanah, terus juga pembentukan koperasi rakyat, serta bantuan hewan dan alat pertanian dari pemerintah gitu. Nah, di bidang politiknya sendiri, Tan Malaka ini menuntut kemerdekaan penuh dan segera, lalu juga pembentukan Republik Federal dan hak bagi semua warga Indonesia, termasuk para kaum perempuan. Jadi dia tuh nggak mau ada yang tersingkirkan lah kayak gitu. Lalu di bidang yang terakhir itu ada sosial dan pendidikan. Tan Malaka ini mengusulkan jam kerja utuh 7 jam, lalu ada upah minimum, terus juga wajib belajar gratis hingga usia 17 tahun dengan bahasa Indonesia tuh sebagai bahasa pengantarnya. Jadi hubungan antara PKI dan kemerdekaan Indonesia tuh menurut Tan Malaka sebenarnya kaitannya sangat erat kayak gitu. Karena bagi dia
PKI itu bukan sekedar partai kelas buruh aja nih, tapi harus menjadi motor penggerak bagi seluruh rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Karena hanya dengan organisasi yang punya tujuan jelas aja nih dan program yang konkret, perjuangan itu bisa berhasil dan tidak kehilangan arah kayak gitu. Wah, keren banget ya, ternyata tujuan dari PKI yang diusung Tan Malaka ini benar-benar istilahnya revolusioner banget gitu ya untuk istilahnya kemerdekaan Indonesia. Dari mulai dari kita bahas ya teman-teman, dari bab 1 terkait situasi di dunia, lalu Tan Malaka menggambarkan situasi kondisi Indonesia, dan sampai ke tujuan PKI, kayak akan kurang deh kalau misalnya kita bahas buku ini tapi kita nggak ngebandingin sama buku-buku lainnya. Nah, kira-kira dari buku Menuju Republik Indonesia ini, apa ya, kita bisa bandingkan dengan karya apa nih kira-kira? Mungkin dari Bang Hafiz dulu, kira-kira gimana? Oke, jika bisa dibandingkan dengan salah satu karya itu, saya bisa ambil tuh yang namanya Indonesia Freeze, karya dari Muhammad Hatta. Nah, kenapa saya bisa bilang karya ini menarik buat dibandingkan dengan buku ini tuh? Buku dari Tan Malaka ini tuh dalam Menuju Republik Indonesia tuh menekankan bahwa adanya kemerdekaan itu harus disertai dengan perubahan sosial dan ekonomi yang radikal. Beliau itu mengusulkan nasionalisasi, perubahan nasi, reforma agraria dan perlindungan buruh serta peran-peran besar negara dalam mengatur perekonomian. Pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh Marxisme sehingga kemerdekaan politik itu dipandang tidak cukup tanpa pembebasan dari rakyat ke rakyat, serta juga yang namanya dari rakyat ke eksploitasi ekonomi. Nah, sebaliknya itu Muhammad Hatta dalam Indonesia Free itu atau Indonesia Merdeka lebih menekankan adanya perjuangan nasional yang demokratis, di mana persatuan dan seluruh golongan bangsa itu sama rata begitu. Hatta itu juga tidak melihat adanya perjuangan sebagai konflik antara kelas buruh dan pemilik modal, melainkan sebagai sebuah perjuangan di mana seluruh bangsa itu saling bantu-membantu gitu, dan saling juga melawan kolonialisme, di mana ia itu lebih menekankan adanya pendidikan politik dan organisasi juga kesadaran nasional sebagai sebuah sarana mencapai kemerdekaan. Oke, itu dari Bang Hafiz. Nah, kalau dari Karesi gimana? Mungkin aku mau nambahin juga dari Bang Hafiz nih, karena emang buku ini tuh menarik banget. Sebenarnya tuh keduanya punya tujuan yang sama, yaitu membayangkan dan merumuskan bagaimana Indonesia tuh bisa merdeka. Tapi kalau kita bandingkan nih kedua bukunya, buku Tan Malaka ini tuh lahir 4 tahun lebih awal dari Hatta. Jadi bahkan ada catatan yang menulis bahwa tulisan Tan Malaka ini tuh yang diselundupkan secara ilegal ke Hindia Belanda inilah yang menginspirasi Hatta untuk menulis bukunya kayak gitu. Dari sisi pendekatan pun keduanya tuh sebenarnya mempunyai perbedaan yang cukup jelas ya. Kayak Tan Malaka tuh kan menggunakan kerangka Marxis ya yang sangat sistematis, juga dengan analisis kelas, terus kapitalisme dan imperialisme sebagai pilihan pijakan utamanya. Sementara Hatta tuh lebih menekankan aspek nasionalis dan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi kayak gitu. Yang pendekatannya itu lebih moderat dan tidak sekonfrontasi buku dari Tan Malaka yang terhadap sistem kapitalisme kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya kita baca dua-duanya, dua buku ini tuh sebenarnya saling melengkapi. Tan Malaka itu memberi kita analisis struktural yang tajam tentang mengapa Indonesia itu harus merdeka, sementara Hatta itu menawarkan pendekatan yang lebih membumi gitu tentang bagaimana membangun ekonomi rakyat setelah merdeka kayak gitu. Oke, ini menarik banget ya kalau kita ngebandingin buku antara buku Tan Malaka dan juga Muhammad Hatta gitu. Maksudnya sama-sama punya pandangan yang tajam, padahal cuman beda rilis 4 tahun ya, tadi ya di-mention sama Karesti. Saya juga penasaran nih, gimana pandangan teman-teman ketika membaca buku yang rilis tahun 1925 di kacamata Indonesia tahun 2026 nih. Kira-kira apa nih kelemahan dan juga kelebihan dari... Jadi menurutku kelebihan utama buku ini ada di ketajaman analisisnya gitu, yang ternyata masih relevan sampai sekarang. Nah, misalnya kritik Tan Malaka soal badan legislatif yang dia sebut seperti warung kopi orang-orang kuat gitu, yang cuma sibuk membuat aturan dan kritik tapi tidak ikut bertanggung jawab langsung menjalankan negara, bahkan cenderung berselingkuh gitu ya dengan badan kekuasaan lain demi kepentingan sendiri gitu. Nah, kalau kita amati dinamika politik kita hari ini gitu,
kritik itu masih sangat kerasa relevansinya, seolah-olah Tan Malaka ini benar-benar meramalkan pola yang akan terjadi 100 tahun kemudian seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga nih kelemahannya, karena buku ini ditulis dalam kondisi pengasingan gitu, dengan keterbatasan informasi dan akses bacaan seperti yang dia ceritakan sendiri di bagian pengantar. Beberapa analisis taktisnya ini misalnya soal di mana sebaiknya kekuatan revolusioner dipusatkan jelas gitu, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia hari ini yang lebih kompleks gitu. Nah, jadi menurutku buku ini tuh lebih cocok dibaca sebagai kerangka berpikir kritis dan historis gitu, bukan sebagai panduan praktis untuk konteks sekarang seperti itu. Nah, itu menurut Kak Tia sebagai penanggap kedua. Kalau menurut Kak Resti gimana penanggap pertama? Kalau menurut aku pribadi ya, aku setuju banget sama yang tadi kata Tia udah bilang soal relevansi analisisnya tuh yang masih terasa gitu sampai sekarang. Tapi mungkin kalau aku mau nambahin sedikit, salah satu kekuatan terbesar dari buku ini tuh adalah keberaniannya untuk berpikir konkret di tengah ketidakpastian yang ada. Maksudnya Tan Malaka itu kan tidak hanya berhenti di analisis buku atau kritiknya aja ya, tapi dia tuh benar-benar merancang program yang spesifik gitu dan terukur. Dia juga menyebutkan angka jam kerja yang spesifik kayak tadi 7 jam, terus juga menyebut sektor-sektor yang harus dinasionalisasi, terus juga menyebut strategi militer, bahkan menyebut wilayah-wilayah geografis yang dia anggap tuh penting secara strategis gitu. Nah, itu luar biasa untuk sebuah tulisan yang dibuat dalam pengasingan kayak gitu, dengan keterbatasan akses informasi seperti yang dia ceritakan sendiri. Tapi untuk kelemahannya sendiri, aku melihat ada satu hal yang cukup krusial kayak gitu, dimana buku ini tuh sangat kuat dalam analisis ekonomi politiknya, tapi relatif kurang memperhitungkan faktor identitas dan keberagaman budaya Indonesia yang sangat kompleks. Nah, Tan Malaka tuh emang menyebut tentang pentingnya menjangkau masyarakat di luar Pulau Jawa, tapi pendekatannya itu masih sangat berpusat pada kerangka kelas, sosial, dan ekonomi aja. Padahal kenyataannya, Indonesia itu adalah bangsa yang sangat beragam secara suku, agama, budaya, dan faktor-faktor itu tidak selalu dijelaskan hanya melalui logika kelasnya aja kayak gitu. Jadi dari sudut pandang itu, pembaca terhadap buku ini itu perlu dilengkapi dengan perspektif lain agar pemahaman kita tentang Indonesia menjadi lebih utuh kayak gitu. Keren banget ya. Nah, kira-kira dari yang udah sebutin nih tentang kelebihan dan kekurangan, kalau menurut Kak Resti direkomendasikan gak sih untuk dibaca? Kalau dari aku pribadi sih ini tuh sebenarnya sangat direkomendasikan ya, tapi dengan satu catatan penting, karena buku ini tuh kan paling tepat dibaca bukan sebagai panduan yang harus diikuti secara harfiah gitu, tapi sebagai latihan berpikir kritis dan historis aja kayak tadi kata Tia udah sebut. Maksudnya ketika kita baca buku ini, itu kita diajak untuk melihat bagaimana sih seseorang tuh berpikir besar, menganalisis masalah secara sistematis dari skala global sampai ke kondisi lokal yang sangat spesifik, lalu merumuskan solusi yang konkret dan terorganisir. Dan menurutku pun kemampuan berpikir seperti ini tuh justru sangat dibutuhkan di Indonesia hari ini kayak gitu, di era yang penuh informasi tapi seringkali dangkal dalam analisis kayak gitu. Buku Tan Malaka ini bisa jadi semacam cermin kita untuk evaluasi apakah kita tuh sudah benar-benar gitu memahami akar masalah dari bangsa ini, atau kita tuh masih terjebak di permukaan seperti yang dia kritik dari organisasi-organisasi pergerakan di masanya. Jadi sangat direkomendasikan terutama untuk mahasiswa, akademis, dan siapapun yang serius mau memahami sejarah dan dinamika politik Indonesia secara lebih mendalam gitu. Baru tepuk tangan lagi. Keren banget. Wah, menarik sekali ya kalau saya perhatiin tadi ada di Bang Hafiz mulai mempertanyakan, terus kata Tia tadi, terus juga Kak Resti yang tentang apa ya, hadir keadilan sosial ya bagi rakyat. Dan mungkin disitulah itu kayak sosok penting dari Tan Malaka. Oke, sangat seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Dan gak kerasa juga kita udah cukup panjang ya ngobrol terkait buku Menuju Republik Indonesia ini. Dan harapan sih buku ini menjadi refleksi mendalam ya untuk kita dan juga masyarakat, teman-teman masyarakat Indonesia terkait Menuju Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bang Hafiz, terima kasih Kak Rasi dan juga Kak Tia untuk waktunya dan penjelasan yang super keren dan juga insightful banget. Dan harapannya sih jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang nonton hari ini. Semoga ada hal gitu yang nempel di otak teman-teman terkait buku ini dan juga penjelasan dari teman-teman kita. Oke, sekian ya podcast kita hari ini. Saya Ida bersama teman-teman saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.
Thank